Suite 7TN Kabupaten Lombok Utara KAU, tanggal 21 Juli 2008 menjadi momentum sejarah atas terbentuknya kabupaten baru di NTB, yakni Lombok Utara. Lombok Utara adalah kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, NTB, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat. Ibu kota Kabupaten Lombok Utara adalah Tanjung, dengan wilayah terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Bayan, Gangga, Tanjung, Pemenang, dan Kayangan dengan potensi utama yang dimiliki yakni pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Pada hari ini Lombok Utara genap berusia 17 tahun, telah menginjak usia dewasa. Banyak catatan kemajuan yang ditorehkan, di samping itu masih banyak PR pemerintah yang belum tuntas dalam mewujudkan pembangunan daerah. Bupati Lombok Utara Dr. Najmul Akhyar saat menggelar konferensi pers pada Jumat 18 Juli, menyampaikan keinginan untuk terus lebih maju dan lebih baik menjadi cita-cita pemerintah daerah dan masyarakat KAU. Tetapi di momentum HUT KAU ini kita patut bersyukur atas capaian saat ini, ungkapnya. Capaian Lombok Utara saat ini dibeberkan pemerintah daerah yakni mulai dari pendapatan asli daerah, PAD, Lombok Utara saat baru terbentuk pada tahun 2008 hanya mampu mencapai PAD di angka 68 miliar rupiah. Seiring perjalanan waktu dan potensi yang terus digali dari tahun ke tahun, PAD terus ditingkatkan dan hingga pada tahun 2024 lalu angka PAD mencapai 303 miliar rupiah lebih. Yang mana intervensi PAD terhadap APBD pun kini di atas 26%. Penurunan kemiskinan pun demikian. Najmul meminta untuk tidak melihat seberapa besar kemiskinan saat ini, angka kemiskinan KAU diakuinya masih terbilang terbesar persentasenya di antara kabupaten kota di NTB, mengajak untuk memflashback bahwa persentase kemiskinan KAU saat baru terbentuk di angka 43,12% dan kini hanya menjadi 23,96% atau turun sebesar 19,16%. Samping yang kini hanya tersisa sebesar 13,52%. Sementara Indeks Pembangunan Manusia, IPM, KAU mengalami peningkatan, data BPS menunjukkan IPM KAU sebesar 68,64%, yang artinya menunjukkan masyarakat Lombok Utara telah dapat mengakses hasil pembangunan dalam sektor pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Dalam rangka mendorong peningkatan lama sekolah, yang menjadi PR pemerintah karena lama sekolah di KAU baru diangkat rata-rata 4 tahun, Pemda saat ini telah meluncurkan program Gerakan Sapu Bersih Dropout, Saberdu, dan sosialisasi beasiswa LPDP sebagai bagian dari strategi menekan angka putus sekolah dan mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah. Dalam mendekatkan akses pendidikan, Pemda telah menyiapkan lahan seluas 15 hektar untuk pembangunan perguruan tinggi di Desa Gumantal. Sementara itu, terhadap kemantapan jalan Pemda mencatat pada SK sebelumnya kemantapan jalan di Lombok Utara sebesar 80%. Atas capaian itu oleh pemerintah pusat, Pemda dinilai berhasil membenahi infrastruktur jalan, sehingga dikatakan telah mandiri dan tidak dapat menerima Namun demikian, seiring waktu masyarakat bersama pemerintah terus membuka jalan-jalan baru lalu dimasukkan ke dalam surat keputusan, maka kemantapan jalan turun menjadi 50%. Artinya pengembangan infrastruktur jalan menjadi konsen pemerintah Lombok Utara. Pada bidang pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2025 KAU kembali mendapat predikat WTP atas LHP BPK RI Perwakilan Provinsi NTB. WTP ini tercatat yang ke-11 kali bagi Lombok Utara. Hari jadi ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan yang mengingatkan kita akan sejarah perjuangan sekaligus menjadi titik tolak untuk melangkah lebih maju, lebih cepat, dan lebih merata demi mewujudkan masyarakat KAU yang adil, makmur, dan sejahtera, ungkap Najmul. Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyampaikan PAD yang meningkat dan angka kemiskinan yang terus menurun patut disyukuri dan diapresiasi. DPRD jelasnya akan terus mendorong eksekutif untuk lebih gencar dalam meningkatkan PAD dan membangun program pemberdayaan bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata.
Harapan di usia ke-17 tahun ini kau semakin maju, semakin baik dalam pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, ungkapnya. Kami juga sudah mempertanyakan soal RTG yang masih banyak warga terdampak gempa 2018 belum menerima. Dari Pemda telah menyampaikan akan terus mencarikan solusi. BNPB juga katanya sudah merespons ini. Semoga segera tuntas dan tertangani dengan baik. Imbuhnya, Dehai.